Nurdin, Bapak anggota Balik, teman-teman dari civil society yang saya banggakan. Saya ingin mendapatkan klarifikasi, mendapatkan masukan, mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif dari sudut pandang kepentingan masyarakat. Di depan saya ini ada dua naskah, dan dari dua naskah ini tanpa pikir panjang begitu banyak pertanyaan saya yang muncul, begitu banyak pertanyaan yang muncul. Dua naskah ini, satu mengatakan masyarakat adat, satu lagi mengatakan masyarakat hukum adat. Jadi persis istilah yang acap kali digunakan secara bersamaan, tetapi sebetulnya punya makna yang berbeda. Dan dari dua perbedaan ini, saya kemudian bertanya, yang ingin diperjuangkan teman-teman ini sebetulnya apa? Masyarakat hukum adatkah? Atau masyarakat adat? Lantas apakah beda masyarakat adat dan masyarakat hukum adat? Jelas beda. Tidak sama. Dalam ilmu pengetahuan, masyarakat adat itu adalah kategori sosiologis. Masyarakat adat, masyarakat yang punya nilai, tradisi, dan sebagainya. Tetapi masyarakat hukum adat itu adalah pengertian yuridis. Tadi disampaikan oleh yang terhormat ahli-ahli ya, dari Lampung tadi. Masyarakat hukum adat. Inilah dulu yang disampaikan oleh, kalau ada yang belajar antropologi hukum, Profesor Van Vollenhoven dari Van Vollenhoven Institute. Dia kemukakan tentang 19 kelompok hukum adat di Indonesia itu, kata Van Vollenhoven. Persis ini yang tadi disampaikan dari Lampung ini, masyarakat hukum adat. Nah, lalu apa masalahnya? Menurut saya, teman-teman tidak cukup memberikan advokasi yang jelas mengenai masyarakat hukum adat ini dan apa yang ingin kita buat, apa yang kita minta sebetulnya. Kalau hanya mau minta undang-undang pengakuan hukum adat, sebentar aja undang-undang ini dibikin selesai. Tapi kan bukan itu yang kita maknai. Bukan sekedar ada undang-undang, ketok undang-undang supaya hukum adat, masyarakat hukum adat diakui. Tidak. Ada problem yang lebih fundamental, ada problem yang lebih substansial dalam kaitan dengan perjuangan teman-teman dan juga perjuangan kita juga. Saya termasuk dalam barisan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat hukum adat, tapi bukan masyarakat adat. Dalam konteks negara kita ngomong, kalau masyarakat adat itu kan dia silakan di mana saja ada. Di DKI pun ada masyarakat adat, tapi belum tentu ada masyarakat hukum adatnya. Lantas, apa pertanyaannya, apa persoalannya? Persoalannya adalah, tadi saya nyambung yang disampaikan oleh yang terpelajar tadi, dokter dari Lampung, Unlam ya. Saya dulu
senang baca buku, ada satu profesor hukum adat dari Unlam. Buku-buku beliau sangat menginspirasi saya tentang masyarakat hukum adat ini. Anda kenal namanya? Nah, kalau Anda orang Lampung tidak kenal itu, sayang sekali. Karena itu jantung, rohnya. Dia profesor di Unlam, profesor hukum adat. Luar biasa tulisan beliau. Nah, saya tahu namanya, tapi saya tidak perlu kasih tahu. Nanti silakan dicari sendiri. Persoalannya Pak, adalah soal ini problem kami yang berada di lembaga legislasi untuk menyusun undang-undang ini. Persoalan yang pertama adalah, itu yang ingin kita dapatkan penjelasan dari teman-teman. Titik temu antara otonomi, kalau saya mengikuti pandangan yang tadi disampaikan itu, jelas sekali pasal 18 ayat 2 disebutkan tadi. Apa katanya di situ? Sepanjang masih hidup. Masih hidupkah? Itu pertanyaannya. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sesuai tidak dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat ini udah mau global ini, udah modern ini. Mengglobal, tidak ada lagi ini nilai-nilai yang sangat kaku begitu. Globalisasi nilai, globalisasi kepentingan. Kepentingan masyarakat global, perkembangan masyarakat. Pertanyaan tadi, apakah sesuai? Yang ketiga, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia itu penting, Pak. Supaya apa? Jangan sampai masyarakat hukum adat ini menjadi negara dalam negara dia. Kan bukan itu yang kita maksudkan. Bukan itu yang kita inginkan. Kemudian kata pasal 18 Undang-Undang Dasar ini diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang ini kita mau mengaturnya itu dalam undang-undang ini, Pak. Maka masyarakat hukum adat ini jelas sekali menganut prinsip apa yang kita sebut dengan constitutional integrated mechanism principles. Integrated constitutional principle. Apa itu? Konstitusi mengakui. Nggak mengakui. Tapi tidak cukup mengakui. Negara mengakui masyarakat hukum adat, tapi tunduk pada kepentingan nasional. Itu dia, tunduk pada kepentingan nasional. Apa artinya? Ketika ada konflik antara masyarakat hukum adat dengan kepentingan nasional, wajib kepentingan masyarakat hukum adat tunduk pada kepentingan nasional. Itu, Pak. Jadi kalau semua kita kami masyarakat hukum adat bikin aja negara sendiri, apa? Nah, ini kan bukan negara serikat ini. Coba bayangkan. Pak. Saya tidak tahu sekarang, mungkin Pak Martin tahu. Berapa banyak masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara ini, yang direcognize oleh negara ini? Udah ada belum? Belum ada, Pak. Jadi, betul sekali, belum ada. Tapi konstitusi kita mengakui. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengakui, bahkan lebih jauh dia mengatakan masyarakat hukum adat punya legal standing. Masyarakat hukum adat juga adalah subjek hukum. Jadi dia punya legal standing untuk menggugat. Itu diakui, Pak. Dalam Mahkamah Konstitusi, putusan MK itu sudah diakui. Jadi ada kemajuan sebetulnya tentang masyarakat hukum adat ini. Nah,
Persoalannya itu tadi, itu lagi tadi, teman-teman mesti clear betul soal ini. Kalau negara kita ini menganut prinsip negara kesatuan, Republik Indonesia, bukan negara federal. Nah, itu dia. Mungkin ada yang senang federal, tapi sejauh ini kita menganut prinsip negara kesatuan. Nah, tetapi di dalam negara kesatuan ini juga menganut prinsip pluralisme hukum. Hukum yang dimaksudkan itu adalah hukum dari masyarakat hukum adat. Ini penting Pak Ketua, mungkin waktu saya rasa kita memang resikonya dengan pendapat begini Pak, waktu terbatas. Padahal tadi saya senang sekali ahli tadi menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau bisa waktu lebih panjang, lebih bagus. Jadi prinsip kita menganut pluralisme hukum yang terintegrasi. Jadi hukum adat diakui. Di dalam undang-undang pemerintah Aceh itu kami bikin itu diakui juga. Dalam KUHP juga diakui. Nah, persoalan adalah persoalan hukum, soal kompetensi Pak. Ini yang mau kita akui ini putusan masyarakat hukum adat atau putusan pengadilan negara. Itu juga soal. Maka saya ingin tanya sebetulnya apakah teman-teman juga mengusulkan perlunya pengadilan adat. Nah, yang kedua, harus ada pemisahan yang jelas. Mana yang menjadi kompetensi nasional negara dan mana yang menjadi kompetensi privat. Menurut saya, urusan kawin mawin, urusan warisan, urusan bagi tanah, urusan masyarakat hukum adat. Nah, persoalannya adalah betul sekali. Ini negara ini Pak. Apalagi di daerah saya di NTT itu masalah tanah masyarakat adat. Ada polisi yang tidak ngerti masyarakat hukum adat setempat. Itu soal hakim di pengadilan yang tidak mengerti hukum adat setempat mengadili sengketa tanah. Akibatnya apa? Makin jauh keadilan itu dari rakyat kecil. Masalahnya sumbernya adalah sengketa adat. Diadili oleh hakim yang tidak mengerti hukum adat setempat. Diperiksa oleh polisi yang tidak paham tatanan hukum adat setempat. Akibatnya apa? Terjadilah kekacauan, terjadilah kekecewaan, terjadilah pemberontakan, terjadilah di Lampung itu. Soal 44 tadi saya masih ingat karena itu sudah sejak lama kasus ini di Lampung. Nah, ini problem kita Pak. Jadi pimpinan bukan maksud saya supaya kita tidak melanjutkan ini penting ini penting sekali. Tetapi kita berada pada wilayah Pak. Jangan lupa oligarki ini kadang-kala menggunakan, perlu dikawal undang-undang ini. Jangan sampai isinya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, itu yang penting. Terima kasih banyak. Baik, makasih Pak Beni. Pimpinan, Izin. Nanti pimpinan. Pak. Enggak, sebentar pimpinan. Enggak, Ini saya ngatur. Oh ya. Saya pimpinan rapat. siap. Bapak tadi udah saya kasih kesempatan. Sekarang dari anggota Balek nanti akan dikembalikan untuk memberikan tanggapan ya. Baik, ada lagi?